اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول أي وجب على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنون. Tafsir yang ketujuh daripada surah Yasin. Al-Mufassir rahimahullahu taala di sini menyebutkan laqad haqqal qawlu, sungguh telah berhak perkataan itu. Maksud telah berhak, maksudnya kata beliau adalah wajaba, yaitu wajib. Perkataan itu wajib ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, orang-orang yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang bagaimana? Bil azabi, yaitu dengan azab. Apa isi perkataannya? Di dalam Hasyiatus Sawi disebutkan, kata beliau, qauluhu laqad haqqal qawlu, firman Allah Ta'ala yang menyebutkan laqad haqqal qawlu, sungguh telah wajib perkataan itu kepada mereka, orang-orang kafir yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perkataannya? Ai, yaitu wa huwa qawluhu, ia adalah firman Allah Ta'ala di dalam ayat lain, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam itu daripada jin dan manusia. Ini perkataan Allah tunjukkan kepada siapa? Orang-orang kafir yang mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iyadzu billah. Jelas sekali ayatnya di dalam surah Yasin. Siapapun orangnya jika tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman tersebut, yaitu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam itu minal jinnah, daripada bangsa jin. Jinnah, kalau jinnah huruf jinnya kasrah artinya jin. Tapi kalau jannah huruf jimnya fathah maka artinya surga. Hati-hati, jangan salah baca. Kadang ada yang membaca surah An-Nas itu keliru. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jannati wan nas. Minal jannati wan nas, katanya, yang mewaswasi di hati manusia daripada surga dan manusia. Loh, surga dan manusia mewaswasi hati orang. Kamu yang salah baca, bukan maknanya yang keliru. Minal jinnati wan nas. Ingat itu, jangan salah baca. Kadang tidak sadar karena memang sudah kebiasaan dari kecil. Sering kadang-kala seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jannati wan nas, minal jinnati wan nas. Jadi telah wajib perkataan tersebut atas
aktsarihim, kebanyakan mereka, bil azab, dengan azab. Itu isi perkataannya itu mengandung azab, ancaman dari Allah terhadap mereka orang-orang kafir yang tidak membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yu'minun, maka mereka pun tidak mau beriman. Ini sebabnya ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka kelak dengan api neraka jahanam. Fahum la yu'minun, itu fa bisa dikatakan sebagai fa sababiyah. Jadi maknanya sebab, fa-nya fa sababiyah. Artinya fahum la yu'minun, sebab mereka itu tidak beriman. Ai, maksud mereka di sini siapa? Al-aktsaru, itu kebanyakan orang tadi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami telah menjadikan di leher-leher mereka belenggu. Jadi leher-leher mereka itu dibelenggu. Bi an tudamma ilaihal aidi, dengan bahwa disatukan kepada leher itu tangan-tangan mereka. Begini. Li'annal ghilla atau li'annal ghalla, karena sesungguhnya belenggu itu yajma'ul yada ilal unuqi, dapat mengumpulkan tangan ke leher begini, dibelenggu. Nah, ayat ini mengandung 3 makna. Maksud leher mereka, orang-orang yang ingkar terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibelenggu sampai dengan tangan mereka. Itu ada 3 nuqtah atau ada 3 permasalahan yang akan dibahas di sini. Apa? Pertama adalah sebab turunnya ayat, sababun nuzul. Apa sebab turunnya ayat? Yang kedua adalah yang dimaksud dengan dibelenggu tangan mereka hingga leher itu hanya sekedar tamtsil atas kesombongan. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud dengan dibelenggu tangan mereka sampai ke leher adalah azab dan hukuman yang kelak akan mereka terima di akhirat. Jadi itu makna daripada ayat. Itulah hebatnya Al-Quran. Satu ayat itu kadang banyak sekali maknanya. Nah, ini kalau kita kaitkan kepada sababun nuzul, sebab turunnya ayat, disebutkan di dalam Hasyiatus Sawi, kata beliau, qauluhu inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Firman Allah yang menyebutkan inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami telah menjadikan di leher-leher mereka itu belenggu-belenggu. Qila, ada yang mengatakan nazalat fi Abi Jahlin Ibni Hishamin wa sahibaihi al-Makhzumiyaini, bahwa ayat itu turun pada hak Abu Jahal bin Hisham dan 2 orang sahabatnya dari suku Makhzum, Bani Makhzum. Jadi ayat ini turun menceritakan tentang 3 orang, Abu Jahal dan 2 orang sahabatnya yang dari keturunan Makhzum. Bagaimana ceritanya? Wa dzalika anna Aba Jahlin halafa. Yang demikian itu adalah bahwasanya Abu Jahal pernah bersumpah, la in ra'a Muhammadan yusalli la yardakhanna ra'sahu bihajar. Jika ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Masjidil Haram, maka ia akan membenturkan ke kepala Nabi dengan batu. Artinya dia akan membenturkan batu ke kepala Nabi.
Ini sumpah yang diikat oleh Abu Jahal apabila nanti ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Masjidil Haram. Dan sumpah itu dia ucapkan di hadapan sahabat-sahabatnya, termasuk 2 orang lelaki yang dari Bani Makhzum tadi. Kata Abu Jahal, lihat, saya bersumpah kalau Muhammad nanti sholat di masjid ini, Masjidil Haram, akan saya pukul kepalanya dengan batu besar ini biar dia mati. Begitu kata Abu Jahal. Jahat memang Abu Jahal. Falamma ra'ahu, maka tatkala Abu Jahal melihatnya, yakni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Masjidil Haram, zahaba, ia langsung pergi untuk melaksanakan sumpahnya. Gengsi kan, kalau sumpah sudah terlanjur bersumpah tapi tidak dilaksanakan, apalagi disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Farafa'a hajaran, maka Abu Jahal mengangkat sebuah batu liyarniyahu untuk melemparkannya. Ya, ingin dilemparkan ke kepala Nabi. Falamma auma'a ilaih, maka ketika tatkala Abu Jahal sudah mulai mengisyaratkan, maksudnya mengisyaratkan itu sudah mulai mengayunkan batu itu, dia angkat, ingin dilemparkan ke kepala Nabi, ingin dibenturkan ke kepala Nabi. Akhirnya apa? Raja'at yadahu ila unuqi. Tiba-tiba kedua tangannya ini kembali ke lehernya, ini jatuh ke lehernya begini. Wal tasaqal hajaru biyadaihi, dan batu yang diangkatnya tadi menempel di kedua tangannya, tidak bisa lepas. Jadi begini posisi Abu Jahal. Nabi di bawah sedang sujud, dia mau membenturkan batu itu ke kepala Nabi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam, sehingga Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal yang sudah mengangkat batu dan mengayunkannya untuk dilemparkan ke kepala Nabi, tiba-tiba tekang, dia tidak bisa bergerak, jadi kaku. Batu yang dia pegang tuh nempel di tangannya, nggak bisa lepas, kayak dilem. Tangannya ke leher begini. Teman-temannya melihat dari jauh, loh, kenapa tuh Abu Jahal kayak patung, tegang begini, nggak bisa ngapa-ngapain, batunya nempel di tangan. Subhanallah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma 'ada ila ashabih, maka ketika Abu Jahal kembali mendatangi sahabat-sahabatnya, komplotan-komplotannya, akhbarahum bima ra'ah, maka Abu Jahal pun memberitahukan kepada komplotan-komplotannya itu dengan apa yang telah dia saksikan, yang telah dia lihat barusan. Kata Abu Jahal, saya sudah melihat Muhammad ada di masjid dan saya sudah ambil batu untuk melemparkannya kepada Muhammad, tapi terjadi sesuatu yang aneh. Batu itu nempel di tangan saya, nggak bisa dilepas, dan tangan saya malah menjadi menyatu dengan leher saya ke arah belakang begini, nggak bisa bergerak saya, kata Abu Jahal. Mendengar itu, faqala ar-rajulus tsani, maka lelaki yang kedua berkata, dari salah seorang di antara Bani Makhzum, lelaki yang kedua ini berkata, siapa dia? Wa huwal Walid ibnul Mughirah, dia adalah Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Ini Walid bin Mughirah termasuk orang-orang yang keras dalam memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata lelaki yang kedua ini, Walid bin Mughirah? Ana ardafu ra'sah, biarkan saya yang akan membenturkan kepalanya dengan batu, biar saya yang akan memecahkan kepalanya dengan batu. Fa'atahu wa huwa yusalli ala halatihi, maka datanglah Walid bin Mughirah, dan ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, sama seperti keadaan sebelumnya, sedang ruku, sedang sujud, tidak menghiraukan apa-apa. Datang liyarmiyahu, untuk melemparnya bil hajar, dengan batu. Fa'amallahu basarah,
maka Allah pun membutakan penglihatannya. Faja'ala yasma'u sautahu wa la yara, maka jadilah Walid bin Mughirah mendengar suara Nabi tapi tidak melihat sosoknya. Ambil batu, mana orangnya? Mana orangnya? Tapi dia dengar Nabi sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Suaranya ada. Mana orangnya? Batu di tangan. Mau ngelempar apa? Enggak ngelihat orangnya. Suaranya ada, tapi orangnya enggak kelihatan. Kata si Walid bin Mughirah, bingung dia. Faraja'a ila ashabihi falam yarahum hatta nadauhu. Lalu Walid bin Mughirah ini kembali mendatangi sahabat-sahabatnya, komplotan-komplotannya. Falam yarahum, dia pun juga tidak melihat sahabat-sahabatnya. Hatta nadauhu, sehingga para sahabat-sahabatnya itu yang memanggilnya. Jadi bekas daripada mukjizat Nabi yang membuat Walid bin Mughirah tidak bisa melihat beliau sedang sholat, itu sampai Walid bin Mughirah kembali lagi menemui kawan-kawannya, dia tidak bisa melihat kawan-kawannya, sambil bawa batu gini, kayak orang linglung, kayak orang dihipnotis. Walid, Walid, kata kawan-kawan, baru dia sadar, baru dia ngelihat ternyata dia ada di depan sahabat-sahabatnya. Akhirnya apa? Faqala ats-tsalits, maka lelaki yang ketiga berkata. Jadi setelah dia melihat sahabatnya, dia ceritakan, saya tadi sudah hampir membenturkan batu ini ke kepala Muhammad, tapi tiba-tiba sosoknya menghilang. Saya tidak melihatnya lagi, tapi suaranya jelas saya dengar, kata dia. Sampai saya kembali kepada kalian, saya tidak melihat kalian, kecuali setelah kalian memanggil saya, baru saya sadar. Oh, begitu. Mukjizat itu. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki yang ketiga mengatakan lagi, wallahi la ashdakhanna ra'sah. Demi Allah, saya akan pecahkan kepalanya. Ini lelaki yang ketiga lebih kasar lagi ngomong. Saya akan pecahkan kepala Muhammad, dia bilang. Tsumma akhadhal hajara, lalu kemudian lelaki ini mengambil batu, wantalaq, dan pergi. 3 orang. Ini yang ketiga. Faraja'al qahqara yanqusu ala aqibai. Setelah dia sampai menghadap kepada Nabi, tiba-tiba dia kembali al-qahqara sambil berjalan ke arah belakang. Qahqara itu berjalan ke arah belakang, mundur, ya, kembali mundur begitu. Tiba-tiba dia begitu sampai ke hadapan Nabi, kembali mundur, berjalan ke belakang. Yang kusu ala aqibaih, itu berjalan mundur dengan kedua tumitnya, sambil bawa batu dengan semangatnya ingin memecahkan kepala Nabi. Begitu sampai ke hadapan Nabi, stop. Malah yang kusu ala aqibaih, dia berjalan mundur dengan tumitnya, mundur begini, mundur ke belakang, nggak jadi. Di hadapan sahabatnya ganas, ya, bengis. Begitu berhadapan dengan Nabi, mundur ke belakang. Hatta kharra ala qafah, sehingga ia pun terjatuh dalam posisi telentang, terjatuh langsung, berjalan sambil mundur, sambil ketakutan, jatuh, maghsyian alaih, dalam keadaan pingsan, siup langsung. Bukannya malah Nabi yang dicelakakan atau cedera, justru malah dia yang celaka, jatuh pingsan, telentang ke arah belakang. Akhirnya apa? Faqila lahu, setelah orang ini sadar dari pingsannya, lalu ditanya, dikatakan kepadanya, ma sya'nuka, apa keadaanmu, apa yang terjadi denganmu? Ma sya'nuka, apa sih keadaan kamu? Qala, lelaki yang ketiga ini mengatakan,
Kalau Abu Jahal tadi kan mengatakan tangan saya nempel dengan batu dan menyatu dengan leher sehingga saya nggak bisa memukulkan batu itu ke kepala Muhammad. Kalau Walid bin Mughirah tadi nggak ngelihat, saya nggak ngelihat, suaranya saya dengar. Kalau yang ketiga ini apa? Dia bilang qala sya'ni azim, keadaan saya itu sangat besar. Artinya masalah yang saya alami, keadaan yang saya alami azim, sangat dahsyat. Loh, apa itu sangat dahsyat? Ra'aitur rajula, aku melihat lelaki itu. Kamu tadi kan nggak ngelihat? Ya, wahai Walid bin Mughirah. Kalau aku lihat lelaki itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi falamma danautu minhu, maka tatkala aku mendekatinya, mendekat darinya, fa idza fahlun yakhturu bidan baik, maka tiba-tiba aku melihat ada onta jantan yang sedang memukulkan dengan ekornya. Maksudnya mengibaskan ekornya. Ma ra'aitu qattu fahlan a'zama minhu. Aku tidak pernah melihat sama sekali onta jantan yang lebih besar daripada onta yang aku lihat itu. Hala baini wa bainah. Onta besar, onta raksasa itu menghalangi antara aku dan antara Muhammad. Fawallata wal Uzza, maka aku bersumpah demi Lata dan Uzza, Tuhan mereka kan, berhala. Laudanautu minhu la akalani. Jikalau aku mendekat daripada Muhammad, pasti onta jantan itu akan memakan saya. Dia akan memangsa saya. Makanya saya ketakutan. Oh, ternyata ketika dia membawa batu dengan semangatnya untuk memecahkan kepala Nabi, Allah kirim onta besar, onta raksasa. Sehingga melihat onta raksasa tadi, lelaki ini ketakutan sambil mundur dan terjatuh hingga pingsan. Coba kalau seandainya dia tetap terus mendekati Nabi, pasti dia akan dimakan oleh onta raksasa itu. Sallallahu alaihi wasallam. 3 orang dengan maksud dan tujuan sama, ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala halangi mereka dan Allah taala lindungi Nabi Muhammad daripada mereka, sehingga Allah kirim beberapa macam keajaiban yang berbeda-beda. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW, mukjizat beda-beda. Yang ini tangannya nempel di batu, yang ini nggak ngelihat sosoknya tapi mendengar suaranya. Yang terakhir justru malah ada onta raksasa yang siap untuk memangsanya, memakannya. Pergi dia ketakutan sampai pingsan. Nah, inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa fiha, dan di dalam ayat itu isyaratun ila ma yahsulu lahum fi jahannama minas salasili wal aghlal. Terdapat isyarat yang akan terjadi untuk mereka kelak di neraka jahanam, itu daripada salasil, rantai-rantai, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, wa ama absarihim, dan butanya penglihatan mereka. Wa fiha aydan, dan di dalam ayat itu juga isti'aratun tamthiliyah, ada isti'arah tamthiliyah, yaitu perumpamaan atau ibarat. Isti'arah itu majaz, tamthiliyah itu perumpamaan, majaz perumpamaan. Haitsu, dimana syabbaha, Allah menyerupakan halahum, keadaan mereka, fimtina'ihim minal huda wal iman, dalam enggannya mereka untuk menerima hidayah dan iman, bihali man ghullat yaduh, dengan keadaan orang yang dibelenggu tangannya, fi unuqih, di lehernya, wa bihali man ghullat yaduhu fi unuqih, wa amiya basaruh, dan buta penglihatannya. Artinya itu isyarat bahwa mereka ini
sampai mati tidak akan beriman kepada Nabi, karena ibarat orang yang dibelenggu leher dan tangannya sehingga kepalanya menenggedah ke atas, itu isyarat bahwa dia sombong. Dan butanya mata dalam artian dia tidak akan pernah mau mendengar. Buta mata maksudnya buta mata di sini tidak mau peduli dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul 3 orang ini khususnya mati dalam keadaan kafir, tidak ada yang beriman. Jadi kata beliau, bijami'i anna kullan mamnu'un minal wusul ilal maqsud, atau juga dihimpunkan bahwasanya masing-masing daripada mereka yang ingin berbuat jahat kepada Nabi tadi, mamnu'un minal wusuli ilal maqsud, terhalang daripada sampainya mereka kepada tujuan mereka. Artinya 3 orang tadi ada punya maksud jahat kepada Nabi, tapi semuanya terhalang, semuanya gagal. Nah, itu diibaratkan orang yang tangannya dibelenggu ke leher dan ibarat orang yang matanya dibutakan. Nah, kemudian beliau di sini menyimpulkan, fatahsulu annal ayata dalatun 'alal umuri tsalatsa. Maka kesimpulannya ayat ini menunjukkan atas 3 perkara penting. Apa? Pertama, sababin nuzul, yaitu sebab turunnya ayat, yaitu Abu Jahal dan 2 orang sahabatnya yang ingin berbuat jahat kepada Nabi. Dan yang kedua, wa ma yahsulu lahum fil akhirah, dan apa yang kelak akan ada terjadi pada mereka di akhirat. Dan yang ketiga, wa tamthilun liman'ihim minal huda, yaitu tamthil atau perumpamaan ibarat liman'ihim, bagi terhalangnya mereka minal huda, daripada petunjuk, yaitu sombong dan buta mata hatinya sehingga tidak mau menerima iman dan petunjuk. Ini 1 ayat saja sudah hampir setengah jam keterangannya. Itulah hebatnya surah Al-Quran, ayat Al-Quran. Ini surah Yasin nih. Jadi enak kalau kita pas baca, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami telah menjadikan di leher-leher mereka itu belenggu. Ingat kita sama Abu Jahal, sama 2 orang sahabatnya. Mereka, terutama Abu Jahal, tangannya nempel dengan batu dan menyatu dengan leher. Yang satunya tidak melihat sosok Nabi tapi mendengar suaranya, Walid bin Mughirah. Dan yang satunya lagi, yang ketiga, tidak disebutkan namanya, melihat onta raksasa yang siap untuk memakannya, menghadangnya untuk memangsanya. Begitu. Fahiya ay al-aidi majmu'atun ilal azqani. Fahiya, maka dia, tangan-tangannya tadi itu, majmu'atun, itu dikumpulkan, disatukan, ilal azqan, kepada leher, begini. Lehernya dibelenggu, tangannya juga ikut dibelenggu dengan lehernya. Jam'u zaqnin, leher azqan. Kalimat azqan itu jamaknya zaqnin. Azqan jamak taksir, isim mufradnya zaqnun, yaitu wahia mujtama'ul lahyaini, ia adalah pertemuan 2 tulang rahang. Tulang rahang kanan, tulang rahang kiri ditemukan di sini. Ini namanya dagu. Tangannya diikat kayak begini, dibelenggu. Fahum mukmahun, maka mereka pun mukmahun. Apa itu mukmahun? Menenggedah begini. Karena tangan kedua-duanya ditaruh di bawah dagu dan diikat ke leher begini, ya pasti posisi kepala menenggedah ke atas. Gak mungkin bisa nunduk, pasti begini, terhalang oleh belenggu dan tangannya. Makanya ditafsirkan di sini maksudnya adalah rafi'una ru'usahum, mereka mengangkat kepala-kepala mereka, menengedah ke atas. La yastati'una khafdaha, mereka tidak mampu untuk merendahkannya, maksudnya menurunkannya, tetap ke atas begini.
Wa hadza tamtsilun, dan ini adalah tamtsil, perumpamaan. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan perumpamaan tadi adalah annahum, bahwasanya mereka orang-orang kafir itu la yuz'inuna lil iman, tidaklah mereka itu mau tunduk untuk beriman, wala yakhfiduna ru'usahum lahu, dan mereka tidak mau menundukkan kepala-kepala mereka untuknya, yakni untuk beriman. Jadi ini adalah tamtsil, bahwa mereka sombong, tetap congkak, menengadahkan kepala ke atas, tidak mau tunduk untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya mereka diumpamakan seperti orang yang tangannya dibelenggu sampai leher begini, sehingga tidak mau tunduk. Nah, ayat ini menunjukkan tentang 3 hal. Pertama adalah sebab turunnya tadi, seperti yang diceritakan dalam riwayat, yaitu mereka bertiga, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan yang satunya lagi ingin berbuat jahat kepada Nabi. Dan yang kedua tadi adalah ini tamtsil, perumpamaan, bahwa mereka sombong, makanya kepala tetap terus ke atas ini, angkuh, nggak mau mendengarkan nasihat, nggak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi, sehingga mereka betul-betul mati dalam keadaan kafir. Tidak ada satupun di antara 3 orang tadi yang mati dalam keadaan iman, kafir. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah itu bentuk hukuman mereka kelak di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan tangan dibelenggu hingga leher juga bisa dimaknai itu adalah bentuk hukuman mereka kelak di akhirat. Memang begitu sifatnya. Akhirat ini biasanya menyesuaikan kelakuan orang yang ada di dunia. Makanya ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin bagi akhirat. Jadi hukuman yang akan didapat oleh orang-orang yang bermaksiat di dunia ini sama seperti yang mereka lakukan di dunia tersebut. Bentuk hukumannya diserupakan. Seperti contohnya para penzina, zunah, para penzina itu kelak, na'udzubillah, kemaluannya akan berbau busuk. Dan dakar seorang lelaki penzina akan menyala-nyala kelak di akhirat, di hari kiamat ketika dihukum. Nah ini kan sesuai dengan perbuatan mereka ketika di dunia, menggunakan kemaluannya untuk berzina, sehingga diberi adab seperti itu, berbau busuk sehingga mengganggu semua orang-orang yang ada di dalam neraka. Padahal mereka sudah merasakan adab yang pedih dan mencium aroma-aroma yang tidak sedap di dalamnya, ditambah dengan bau busuknya kemaluan para penzina. Sama halnya juga dengan mereka yang suka riba, bergelimang dengan harta kekayaan di dunia, tapi harta kekayaannya itu diambil dari hasil riba. Nanti di hari kiamat dia juga bergelimang dengan lautan darah. Iya, jadi hartanya itu menjadi lautan darah kelak. Begitulah cerminan hidup di dunia ini untuk kelak apa yang akan ia rasakan di akhirat. Nah, jadi selalu disesuaikan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Tamsil-tamsilnya. Dulu bergelimangan harta benda, kekayaan, tetapi di akhirat nanti akan bergelimang dengan lautan darah sambil dilempari dengan batu-batu dari neraka. Seperti yang kita dengar dalam riwayat Al-Isra wal Mi'raj. Nabi bertanya, siapa itu mereka itu yang menyelam di lautan darah, dilempari dengan bebatuan? Setiap kali dilempar bebatuan itu mereka rebutan untuk menyantapnya. Oh, mereka itu akalatur riba, kata Nabi, para penyantap-penyantap hasil riba. Jadi begitu cerminannya. Orang-orang yang tidak sholat juga dicerminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Yauma yukshafu an saqin khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah ini Allah ceritakan tentang mereka-mereka yang ada di hari kiamat, di akhirat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Penglihatan mereka menjadi tertunduk hina.
dan mereka semua diliputi oleh kehinaan. Waqad kanu, sungguh dulu waktu di dunia, yud'auna ila sujud, mereka dipanggil, diseru, diajak untuk sujud, untuk sholat. Wahum salimun, padahal ketika itu mereka masih sehat, tetapi mereka tidak mau sujud. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimun, tapi mereka tidak mau sujud. Nanti di akhirat ketika semua hamba-hamba Allah, ahlul jannah, orang-orang yang beriman dengan Rasulullah, mereka sujud syukur karena Allah berikan kenikmatan, sujud semuanya kepada Allah. Orang-orang yang tidak sholat kelak di hari itu tidak bisa sujud, tidak bisa sujud. Kenapa? Karena dulu di dunia mereka tidak mau sujud. Nah, begitulah seterusnya. Nah, ini mereka di dunia sombong dan mereka tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tadi Abu Jahal ingin mencelakai Nabi, lalu tangannya menempel dengan lehernya dan batu yang ada di tangannya tersebut juga menempel dengan tangannya. Nah, ini isyarat di dunia mereka seperti itu, di akhirat nanti juga seperti itu. Sehingga ayat ini mengisyaratkan bahwa sebab turunnya karena mereka bertiga dan tampil kesombongan mereka itu yang akan menjadi azab untuk mereka di akhirat kelak, yaitu karena kesombongan mereka mengangkat dada, menengadahkan kepala ke atas, tidak mau tunduk dan beriman kepada Nabi. Nanti mereka juga di akhirat akan menengadahkan kepala ke atas. Karena apa? Karena tangannya dibelenggu ke leher, nggak bisa bergerak. Na'udzubillah min dzalik. Waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan min baini aydihim, daripada hadapan mereka, saddan, dinding penghalang. Wa min khalfihim sadda, dan dari arah belakang mereka juga saddan, dinding penghalang. Bi fathis sin wa dhammiha fil mawdi'ain, boleh dengan memfathahkan huruf sinnya, yaitu saddan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ini yang biasa kita baca, fathah huruf sinnya. Wa dhammiha, dan boleh pula mendommahkannya. Berarti kita membacanya wa ja'alna min baini aydihim sudda wa min khalfihim sudda. Sudda, bukan saddan. Boleh fil mawdi'aini, di kedua tempat tersebut. Kan di dalam ayat ini ada dua kalimat suddanya disebut, yaitu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Boleh juga kita membacanya waja'alna min baini aydihim sudda wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sudda dan sadda artinya sama, penghalang, dinding, tabir, sama saja, tidak apa-apa. Boleh sadda, boleh sudda. Tapi qiraat kita di Indonesia mayoritas qiraat hafaz, sehingga membacanya sadda. Tapi kalau qiraat Abi Amr di Hadramaut sana kebanyakan baca qiraat Abi Amr, membacanya sudda. Sehingga jangan heran kalau ada orang membaca surah Yasin waja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jangan heran, memang itu termasuk qiraat sab'ah. Dua qiraat ini termasuk qiraatan sab'iyatan, dua qiraat yang termasuk dalam qiraat sab'ah, dan boleh dibaca seperti itu. Jadi kami jadikan dari hadapan mereka itu dinding penghalang, dan dari arah belakang mereka dinding penghalang. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, fa'aghshaynahum, maka kami selubungi mereka. Maksudnya kami tutup penglihatan mereka. Fahum la yubsirun, lalu mereka pun tidak dapat melihat. Nah, ini di dalam ayat diceritakan tentang dua orang yang ingin melakukan kejahatan kepada Nabi. Yang satunya tidak disebutkan, yang dua disebutkan, Abu Jahal dan Walid bin Mughirah disebutkan di sini sebabnya.
Kalau Abu Jahal tangannya menempel menyatu dengan leher dan batu menempel di tangannya. Nah, itu kan isyaratnya dengan kalimat inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Adapun Walid bin Mughirah, Allah butakan penglihatannya sehingga dia tidak melihat sosok Nabi Muhammad, hanya mendengar suaranya saja. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Adapun yang ketiga tadi yang dihadang oleh onta raksasa, itu tidak diisyaratkan di dalam ayat tetapi disebutkan di dalam riwayat. Jadi dan di sini ditafsirkan oleh beliau kalimat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tamthilun itu adalah tamthil, perumpamaan, aidon pula lisaddi turuqil imani alaihim, bagi terhalang atau tertutupnya, terdindingnya jalan-jalan keimanan alaihim, atas mereka. Nah, kalau orang sudah seperti ini, maka wasawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ayat 10 di pelajaran besok, insyaallah. Besok kita akan lanjutkan ayat 10. Jadi hari ini tadi ayat 7 sampai ayat 9. Besok kita lanjutkan ayat 10-nya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Allah jauhkan kita daripada kekufuran, daripada nifak, dan daripada dosa-dosa serta maksiat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي ولنا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل الأتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.